Saya akan menjelaskan tentang dekomposisi data. Dekomposisi data adalah proses memecah data kompleks menjadi bagian atau elemen sederhana agar lebih mudah dianalisis dan disimpan. Tujuannya yang pertama mengurangi redundansi, yang kedua memudahkan pemrosesan dan analisis, dan yang terakhir memudahkan pembuatan tabel dan relasi. Contoh sederhana proses pemecahan data mentah sama dengan transaksi kantin, tanggal, nama siswa, kelas, item, jumlah, dan harga. Sedangkan pecah jadi tabel, siswa, produksi, transaksi, dan detail transaksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara data sederhana dan data kompleks. Yang pertama, ada data sederhana. Data sederhana itu adalah data yang memiliki bentuk data, struktur yang mudah dipahami, dan hanya terdiri dari satu jenis informasi. Yang selanjutnya, ada data kompleks. Data kompleks itu adalah data yang memiliki struktur lebih rumit karena terdiri dari berbagai jenis informasi yang saling berkaitan. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri dari data sederhana, yaitu mudah diolah, jumlahnya sedikit, dan biasanya tidak saling berhubungan. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari data kompleks. Ciri-ciri dari data kompleks ini yaitu beragam, besar jumlahnya, memerlukan analisis atau teknologi khusus untuk diolah. Yang selanjutnya ada contoh dari data sederhana. Contoh dari data sederhana itu adalah daftar nama siswa, umur karyawan, dan jumlah barang di gudang. Yang selanjutnya ada contoh dari data kompleks, yaitu data transaksi pelanggan yang mencakup nama, waktu pembelian, lokasi, metode pembayaran, dan produk yang dibeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Data sangat penting dalam kehidupan dan organisasi, karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dalam organisasi, data digunakan untuk perencanaan, evaluasi, kinerja, dan inovasi, serta peningkatan efektivitas operasional. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, data membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak dengan pengelolaan data yang baik. Baik individu maupun organisasi dapat memperoleh keunggulan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu, yang selanjutnya ada proses dekomposisi data. Yang pertama, ada identifikasi atribut dari data mentah seperti tanggal, waktu, nama, kelas, produk, jumlah, dan harga. Lalu yang kedua, ada kelompokan atribut berdasarkan entitas seperti siswa, produk, dan transaksi. Yang ketiga, ada buat tabel terpisah. Contohnya seperti siswa, NIS, nama, kelas. Kalau produk kayak ID, nama produk, terus harga persatuan. Lalu yang selanjutnya nomor 4, yaitu normalisasi sederhana. Pastikan tidak ada data yang berulang. Pindahkan informasi yang berulang ke tabel tersendiri. Lalu yang nomor 5, buat contoh mapping. Tampilkan 1-2 baris. Contoh bagaimana baris mentah dipecah ke tabel-tabel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model basis data yang dipilih. Model yang dipilih relasional RDBMS. Alasannya data terstruktur, siswa, produk, transaksi. Cocok dengan tabel relasi. Mendukung query analitik sederhana, count, sum, join. Memudahkan integritas data, kunci primer atau ASI. Banyak tools atau DBMS yang umum. Alternatif singkat, NoSQL dokumen. Jika data semi terstruktur atau volume sangat besar atau skema sering berubah. Skema sederhana, contoh diagram relasi teks. Misal siswa, NISPK, nama dan kelas. Produk, ID produk PK, nama produk dan harga. Transaksi ID trans PK,
tanggal, waktu, NIS, FK, detail transaksi, ID DPK, ID Trans VK, ID produk FK, dan jumlah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis dan kesimpulan sederhana. Analisis dan temuan sederhana. Isi yang ditampilkan contoh hasil analisis dari data kantin atau kehadiran. Contoh temuannya dari dataset contoh waktu paling ramai pukul 11.30 sampai 12. Puncak pembelian. Produk paling laku yaitu nasi goreng, terjual 120 porsi per minggu. Siswa paling aktif atau terlibat. Siti, hadiah 95 hari atau pembeli terbanyak. Interpretasi singkat. Puncak pembelian terjadi saat istirahat kedua. Bisa dipertimbangkan penambahan stok atau fast service di jam tersebut. Saran optimalkan stok produk populer. Atur antrian saat jam sibuk. Lakukan survei harga jika penjualan turun. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proses dekomposisi data. Nah, contoh langkah untuk data pembelian kantin. Isi yang ditampilkan yang pertama ada identifikasi atribut dari data mentah seperti tanggal, waktu, nama, kelas, produk, jumlah, dan harga. Nah, untuk yang kedua ada kelompokan atribut berdasarkan entitas seperti siswa, produk, ataupun transaksi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu buat tabel terpisah sepertinya siswa, NIS atau NIS, terus nama, dan juga kelas. Nah, untuk produk ada ID, nama produk, harga satuan. Nah, untuk transaksi ada ID transaksi, tanggal, waktu, dan NIS. Terus detail transaksi ada ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu normalisasi sederhana. Pastikan tidak ada data berulang, pindahkan informasi yang berulang ke tabel tersendiri. Terus selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada buat contoh mapping. Tampilkan satu atau dua baris contoh bagaimana baris mentah dipecahkan ke tabel-tabel tersebut. Lalu yang terakhir ada penutupan dan refleksi kelompok. Nah, kesimpulan umum yaitu pemecahan data mempermudah analisis seperti model relasional cocok untuk kasus ini. Dan juga beberapa insight sederhana ditemukan seperti waktu ramai dan produk laris. Dan juga manfaat belajar data yaitu ada meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berbasis data, memahami struktur database, dan mengolah data nyata.